Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah masuk kepada bab yang baru, Al-Babur Rabi'u, bab yang keempat. Fi adabi muallimil Quran, di dalam menjelaskan adab-adab tata keramanya seorang guru Al-Quran, wa muta'allimihi, dan orang yang belajar Al-Quran. Jadi pada bab yang keempat ini beliau nanti akan menjelaskan tentang adab-adabnya pengajar Al-Quran dan adab-adabnya orang yang belajar Al-Quran. Hadzal bab ini, kata beliau, ma'al babaini ba'dahu, bersama dua bab ba'dahu, setelah bab ini, hiya maqsudul kitab, itu adalah maksud ditulisnya kitab ini. Jadi maksud ditulisnya kitab ini beliau nanti akan bahas pada bab ini dan pada dua bab setelah bab ini. Wahia, adapun bab ini dan dua bab setelah bab ini itu tawilun muntashirun, itu pembahasannya adalah panjang lebar. Wa ana ushiru, dan aku akan mengisyaratkan, ila maqasidihi, kepada tujuan-tujuannya bab ini dan tujuan-tujuannya dua bab setelah ini. Aku akan mengisyaratkan kepada tujuan-tujuannya mukhtasaratan, dalam keadaan ringkas, fi fusulin, pada beberapa fasal. Tujuannya untuk apa? Liyashula hifdhuhu, supaya mudah menghafalnya, wa dhabtuhu, dan supaya mudah dhabtuhu, membatasinya, insyaallah ta'ala. Faslun, fasal, fi ikhlasil muqri wal qari. Jadi fasal ini menjelaskan tentang keikhlasan seorang pengajar Al-Quran dan keikhlasan orang yang belajar Al-Quran. Jadi seorang guru Al-Quran di dalam mengajarkan Al-Quran hendaknya dia ikhlas. Kemudian juga murid Al-Quran ketika dia belajar Al-Quran pun dia juga harus ikhlas. Jadi kedua-duanya harus ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, awaluma, pertama kalinya sesuatu, yang bagi, yang hendaknya, lil muqri wal qari, yang hendaknya ada pada pengajar Quran dan orang yang belajar Al-Quran, adalah ayaqsida, hendaknya keduanya bertujuan, bidzalika, di dalam mengajar dan belajar Al-Quran tadi, hendaknya keduanya bertujuan wajh Allah, mencari keridhaan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah, illa, kecuali, liya'budullah, kecuali supaya mereka menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, lahu, bagi Allah, hunafa, dalam keadaan lurus, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus, ai al-millatul mustaqimah, yaitu agama yang lurus. Wa fi sahihaini, dan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat,
Hanya saja amal-amal itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja likulli imri'in, bagi setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu nawa yang dia niatkan. Jadi kata Nabi, hanya saja amal-amal itu bergantung niatnya, dan setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wahadzal hadis, kata beliau, dan hadis ini itu min usulil Islam, itu diantara atau termasuk daripada pokok-pokok ajaran agama Islam. Jadi sebelum guru Al-Quran mengajar Al-Quran dan sebelum murid Al-Quran belajar Al-Quran, hendaknya mereka meluruskan niat mereka, yaitu niat mengajarnya dan belajarnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena segala amal itu bergantung dengan niatnya, dan setiap seorang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan an Ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepada keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, innama yahfadur rajulu, hanya saja seorang itu bisa menghafal itu ala qadri niyatihi, sesuai dengan kadar niatnya. Jadi hanya saja seorang itu bisa menghafal itu sesuai dengan kadar niatnya. Semakin niat seorang tadi itu lurus, tulus, semata-mata karena Allah, maka dia akan dimudahkan di dalam menghafal. Wa an ghairihi, dan dari selain Ibnu Abbas, innama yu'ton nasu, dikatakan innama yu'ton nasu, hanya saja manusia itu diberi ala qadri niyatihim, sesuai dengan kadar niat mereka. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan anil ustaz, daripada Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, qala, beliau berkata, al-ikhlasu, adapun ikhlas itu adalah ifradul haq, yaitu menyendirikan Allah. Al-haq ini adalah Allah, menyendirikan Allah fit ta'ah, di dalam ketaatan-ketaatan, bil qasdi, dengan tujuan. Jadi tujuan di dalam melakukan ketaatan-ketaatannya itu hanya semata-mata karena Allah. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ilallah. Wa huwa, dan dia, ayyurida, dia menghendaki, bi ta'atihi, dengan ketaatannya, dia menghendaki dengan ketaatannya at-taqarruba ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Tuna syai'in akhara, bukan sesuatu yang lainnya. Jadi tujuannya daripada ketaatannya kepada Allah itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tuna syai'in akhar, bukan sesuatu yang lainnya. Minta sonnu'in lil makhluk, minta sonnu'in lil makhluk, yaitu dari berpura-pura kepada makhluk. Awik tisabi mahmadatin indanas, awik tisabi mahmadatin indanas, atau mencari sanjungan dari manusia. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau suka dipuji daripada makhluk. Au maknan, atau makna, minal ma'ani, daripada beberapa makna, siwa taqarrub inallah, selain mendekatkan diri kepada Allah. Waqala, dan beliau berkata, wa yasihu, dan sah, ayuqala, dikatakan,
Al-ikhlas, ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li. Ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li, yaitu memurnikan perbuatan an mulahadzatil makhluk, dari diperhatikan makhluk. Jadi dia nggak butuh di dalam amalnya tadi dari perhatian makhluk, nggak butuh. Yang dia butuhkan adalah perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an Hudzaifah, dan daripada Hudzaifah al-Mar'asyi, Hudzaifah al-Mar'asyi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mencurahkan rahmatnya ke atas beliau. Qala, Hudzaifah berkata, al-ikhlas, ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi fi dhahiri wal batin, yaitu samanya perbuatan-perbuatan hamba pada zahirnya dan pada batinnya. Zahir batinnya itu sama. Kemudian wa'an Dhinnun, dan daripada Dhinnun rahimahullahu ta'ala, qala, beliau berkata, salasatun, ada 3 perkara, min alamatin ikhlas, daripada tanda-tanda keikhlasan. Jadi ada 3 perkara daripada tanda-tanda keikhlasan. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah, yaitu samanya sanjungan dan celaan minal amah, dari orang secara umum. Jadi disanjung nggak merasa tinggi, dan dicela nggak merasa hina. Itulah ikhlas. Kemudian wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, yaitu lupa melihat amal di dalam amal. Setelah melakukan amal, dia melupakan amal tersebut. Itu tanda keikhlasan. Kemudian yang ketiga, tanda keikhlasan yang ketiga adalah waqtida'u thawabil a'mal fil akhirah, yaitu dan menunaikan pahala amal-amalnya itu di akhirat. Jadi harapannya di dalam amal-amalnya tadi adalah pahala di akhirat, bukan balasan di dunia. Jadi tanda keikhlasan tadi ada 3. Yang pertama, samanya sanjungan dan celaan daripada makhluk secara umum. Kemudian yang kedua adalah lupa melihat amal di dalam amal. Setelah melakukan amal, dia lupakan amal tersebut. Kemudian tanda ikhlas yang ketiga adalah menunaikan pahala amal itu di akhirat. Jadi harapannya dari dia beramal tadi adalah pahala di akhirat. Kemudian wa'anil Fudail bin Iyad, daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, qala, beliau berkata, tarkul amali, meninggalkan amal, karena ajlin nas, karena manusia, itu ria'un, itu adalah riya. Jadi meninggalkan amal, enggak mau beramal karena manusia, itu riya. Wal amalu, dan sedangkan amal, ajlin nas, karena manusia, beramal karena manusia, itu syirkun, itu adalah syirik. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Kita meninggalkan amal kita karena takut dilihat manusia, itu riya. Kita tidak mau berada di shaf awal misalnya karena takut dilihat manusia, itu riya. Kenapa? Karena meninggalkan amal tadi itu karena manusia, takut dilihat manusia. Nah, sedangkan beramal itu karena manusia, beramal itu karena manusia, maka itu adalah syirik. Wal ikhlas, dan adapun ikhlas itu adalah ayyu'afiyakallahu ta'ala minhuma,
Allah membebaskanmu dari keduanya. Kemudian wa an Sahlin, dan daripada Sahal At-Tustari rahimahullahu taala, qala, beliau berkata, Sahal berkata, nadharul akhyasu fi tafsiril ikhlas. Orang-orang yang cerdas, mereka telah melihat fi tafsiril ikhlas, di dalam penafsiran ikhlas. Falam yajidu, akan tapi mereka tidak mendapati ghairu hadza, selain penafsiran ini. Apa itu? Ikhlas adalah antakuna harokatuhu, adanya gerak-geriknya, wasukunuhu, dan adanya diamnya, fisirihi, ketika dia sembunyi-sembunyi, wa alaniyatihi, dan ketika dia di halayak ramai, itu lillahi ta'ala wahdah, itu semata-mata karena Allah. Jadi ikhlas itu adalah adanya gerak-geriknya, diamnya ketika dia berada di kesunyian dan ketika dia berada di halayak ramai, itu sama, semata-mata karena Allah. La yumazijuhu syai'un, sesuatu apapun tidak mencampurinya. Wala la nafsun, tidak nafsu, wala hawan, tidak juga hawa nafsu, wala dunya, dan tidak juga dunia. Jadi gerak-geriknya itu murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.